tapi jangan tinggal diam, jangan pasif. Tuhan sudah berkenan kepadamu, Tuhan mengasihimu oleh karena perbuatan Yesus, pengorbanan Yesus. Tuhan mau kau menyerang hari ini, mengucapkan iman, mengucapkan percaya, memperkatakan doa, amin, memiliki pengharapan yang hebat. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Saya doa kita semua ada dalam berkat Tuhan, dan saya doa kita semua yang terus menyaksikan Morning with the Word terus dipenuhi dengan firman Tuhan, dan hidup kita bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Saya percaya Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang tidak biasa-biasa, tapi saya percaya Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang bertumbuh. Bukan sekedar bertahan ketika ada masalah, tapi berani beriman, berani melangkah. Bukan sekedar bertahan ketika diserang, tapi berani menyerang balik. Ya, sebelum kita bahas lebih jauh apa yang Tuhan taruh di hati saya, kita baca 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Matius 11 ayat 12. Dikatakan seperti ini, sejak zaman Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan sorga diserbu, dan orang yang menyerbu menggempurnya. Oke, catat ya ayat itu ya. Kemudian Nehemia 8 ayat 10. Saya mau kita baca bagian terakhir saja, kalimat terakhir. Jangan kamu bersusah hati, karena sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saya percaya banyak orang Kristen seringkali hanya bertahan. Banyak orang Kristen seperti prajurit di kubu pertahanan, menunggu serangan musuh. Lalu ketika ada masalah bertanya, kenapa saya diserang? Kenapa saya hadapi ini? Kenapa saya hadapi masalah ini? Kenapa kok ini menimpa hidup saya? Seolah-olah ada penyerangan yang menyerang dia. Padahal Tuhan mau dia bukan sekedar bertahan. Tuhan mau orang Kristen berani menyerang. Berhenti jadi orang Kristen yang punya iman pengecut, hanya menunggu. Jadilah orang Kristen yang berani aktif, bukan pasif, aktif. Berani memperkatakan iman, berani berharap, berani berdoa. Setiap pagi mengucapkan perkataan iman, menyerang musuh. Karena musuh ingin menghancurkan kita. Tuhan tidak mau kita jadi orang Kristen yang menunggu, tapi Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang berani melangkah. Alkitab berkata Efesus 6 ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan mau kita siap sedia, selalu ambil perlengkapan senjata Allah. Lalu dikatakan kalimatnya, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat ini memerintahkan kita untuk take action, untuk berani melangkah, berani percaya, berani berharap, berani berdoa, berani mengimani ada berkat, bukan hanya tinggal diam, bukan hanya menunggu. Lalu kemudian iblis menyerang, gak berani menyerang balik. Serang balik, perkatakan iman, perkatakan percayamu, perkatakan apa yang jadi harapanmu, doa. Dan Tuhan tidak mau kita hanya jadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi kita jadi orang Kristen yang melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Berani mengampuni orang, berani berdoa, berani percaya. Tapi dengar baik, iblis tidak akan membiarkanmu untuk menyerang, dan dia akan coba menyerangmu. Dan dia tahu senjata paling efektif adalah ketika dia coba menyerang identitasmu. Ketika iblis coba meragukan siapa kamu, iblis akan berkata, memang kamu siapa? Memang kamu layak? Memang kamu udah bersih? Memang kamu udah kudus? Memang kamu udah benar? Dia akan coba menyerang identitasmu. Karenanya ketika ada masalah, ada tantangan, yang buat kita kehilangan peperangan itu adalah ketika iblis berhasil menggoyahkan kita tentang siapa kita dalam Yesus.
Itu yang membuat kita hancur, itu yang buat kita kalah. Ingat, Yesus juga dicobai di padang gurun, dibawa Yesus oleh Roh. Kemudian ketika Yesus dicobai, kita lihat apa yang iblis katakan kepada Yesus. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah." 3 kali dikatakan jika engkau anak Allah. Iblis bahkan menyerang identitas Yesus. Memang kamu anak Allah. Dan iblis coba membuat penyesatan, coba menghilangkan identitasnya Yesus. Padahal kita tahu ketika Yesus dibaptis, ada roh seperti burung merpati, kemudian ada suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Iblis membuang itu. Yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dibuang. Iblis berkata, jika engkau anak Allah. Gak lengkap itu. Kalau dia mau tanya, jika engkau anak Allah yang dikasihi dan berkenan. Iblis tidak mau kita tahu kita dikasihi, kita berkenan. Hari ini kita dikasihi, kita berkenan, bukan karena kuat gagah, hebat jasa kita yang besar kepada sorga, tapi karena perbuatan Yesus di atas kayu salib. Saudara dan saya hari ini dikasihi. Oleh karena darah Yesus kita berkenan. Itu yang membuat kita menghasilkan perbuatan-perbuatan yang berkenan. Itu yang membuat kita, saya mengerti, kita semua mungkin belum sempurna, tapi kita menuju kepada kesempurnaan. Tapi ketika engkau fail, ketika engkau salah, jangan berpikir Tuhan tidak mengasihimu dan Tuhan tidak berkenan lagi, Tuhan meninggalkanmu. Itu yang iblis mau taruh di pikiranmu, supaya engkau tidak lari kepada Tuhan, tapi lari dari Tuhan. Pergi jauh dari Tuhan. Ketika ada masalah, iblis akan membuatmu ragu akan identitasmu dalam Yesus. Apakah Tuhan sayang saya? Apakah Tuhan berkenan sama saya? Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan Tuhan berkenan kepadamu, Tuhan sayang kamu, oleh karena perbuatan Yesus di atas kayu salib. Sehingga hari ini kamu bisa menyerang lewat imanmu, menyerang lewat perkataanmu, menyerang lewat doamu. Serang. Alkitab bilang Tuhan ingin kita menggunakan perlengkapan senjata Allah, dan kemudian Tuhan ingin kita menyerang, kita mengadakan perlawanan. Dan saya percaya ketika kita menyerang bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan iman kepada Yesus, dengan percaya penyertaan Tuhan ada di hidup kita, dengan memperkatakan apa yang jadi janji Tuhan, kemenangan jadi bagian setiap kita. Tuhan senang orang yang bergairah, punya passion, punya desire, punya gairah. Tuhan senang orang yang berapi-api. Matius 11 tadi ayat 12 dikatakan seperti kerajaan sorga diserbu dan orang yang menyerbu menggempurnya. Siapa yang menggempurnya, dia yang mendapatkan kerajaan itu. Saya percaya Tuhan mengundangmu untuk engkau berani datang kepada Tuhan, mengucapkan doamu. Lawan si jahat lewat doamu, lewat perkataan deklarasi imanmu, lewat setiap pengharapanmu. Alkitab berkata dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar. Tadi saudara udah tahu identitasmu orang benar karena Yesus. Kau dibenarkan karena Yesus. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Iblis tahu doamu besar kuasanya, sehingga dia akan coba serang identitasmu. Ketika engkau diserang identitasmu, jangan mau lagi dibodohi, ditipu, diancam, diintimidasi oleh penipu itu si jahat, pembohong itu si jahat. Katakan, oleh karena darah Yesus aku disayang, oleh karena darah Yesus doaku didengar, oleh karena darah Yesus, perbuatan Yesus aku berkenan. Dan hari ini aku berani berharap, berani berdoa, berani memperkatakan iman. Lawan si jahat. Tuhan mau kita berani melangkah. Melangkah dengan iman kita. Di dalam Yosua 1 ayat 3 dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Hari ini setiap harapan, impian yang sejauh itu kamu melangkah, saya percaya Tuhan berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, yang percaya bilang amin. Amin. Saya percaya harapan kita
impian kita, bisa melangkah lebih jauh, bisa berharap yang lebih lagi. Dan Tuhan berkata, sejauh itu jadi milikmu. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Bahkan Yesus tidak tinggal diam, Yesus juga menyerang sakit penyakit. Setiap pagi dia bangun pagi doa, dia melangkah berbuat baik, dia menyerang penyakit, dia menyerang ketidaktahuan, dia menyerang dosa dengan menyembuhkan, dengan memulihkan, dengan memberkati orang-orang. Bahkan Yesus memperkatakan, roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku, Lukas 4 ayat 18-19, untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan pembebasan, untuk mengadakan kemerdekaan buat yang tertindas. Yesus menyerang lewat statementnya, lewat pernyataannya. Tuhan menyuruh aku untuk membebaskan orang-orang. Yesus menyerang penyakit. Yesus tidak bertahan, Yesus tidak tinggal diam. Yesus nggak pasif, Yesus melangkah. Tuhan mau hari ini juga engkau melangkah lewat doamu. Dan serang atmosfer ketakutan. Buang semua ketakutan, buang semua keraguan. Baca firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan di perjanjian lama ada satu kisah yang menginspirasi kita, bahwa kita jangan tinggal diam, tapi kita menyerang dan merebut kemenangan. Kita sudah diberikan kemenangan oleh perbuatan Yesus di atas kayu salib. Tuhan mau kita ambil kemenangan itu. Ingat ketika Daud lawan Goliat, Daud tidak menunggu Goliat menyerang. Daud menyerang Goliat. Yuk kita baca ayat terakhir untuk renungan pagi ini. 1 Samuel 17 ayat 48. Ketika orang Filistin itu bangkit dan maju menghadapi Daud, maka Daud segera berlari ke barisan pertempuran untuk menemui orang Filistin itu. Daud tidak menunggu sampai Goliat sampai, Daud menghampiri Goliat. Daud tidak pasif, Daud aktif. Hari ini saya nggak tahu masalahmu apa, tapi jangan tinggal diam, jangan pasif. Tuhan sudah berkenan kepadamu, Tuhan mengasihimu oleh karena perbuatan Yesus, pengorbanan Yesus. Tuhan mau kau menyerang hari ini, mengucapkan iman, mengucapkan percaya, memperkatakan doa, amin. Memiliki pengharapan yang hebat. Dan saya percaya kemenangan sebuah kepastian di hidupmu. Dan Tuhan sudah merebut kemenangan buat hidupmu. Tuhan mau kau ambil kemenangan itu. Untuk kesehatanmu, untuk keuanganmu, untuk masa depan anak-anakmu, untuk keharmonisan rumah tanggamu. Saya percaya pagi ini Tuhan sedang berkata, ayo ambil itu sudah aku rebut di atas kayu salib, itu menjadi milikmu. Puji Tuhan, pagi ini saya percaya Tuhan kembali bakar semangat kita, bakar iman kita lebih kuat lagi, lebih bergairah lagi, lebih punya hasrat lagi, lebih beriman lagi, berani doa. Haleluya. Saya percaya Tuhan jawab doa kita. Tuhan memperhatikanmu. Tuhan mau kamu tidak pasif. Tuhan mau kamu aktif. Mari kita doa. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini, sungguh meneguhkan, sungguh menguatkan, sungguh memberkati setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan setiap anak-anak-Mu di pagi ini Tuhan jamah. Berkati mereka, kalau ada yang susah hati, kembali hibur. Kalau ada yang sudah jenuh, tawar hati, bakar kembali iman mereka Tuhan. Buat mereka memiliki hasrat yang kuat, berdoa, berharap, beriman. Dan hamba percaya, Tuhan jawab setiap doa anak-anak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit menjadi sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, pintu berkat terbuka hari ini, kebaikan dinyatakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan sudah rebut kemenangan saya di atas kayu salib. Pagi ini Tuhan mau lewat firman ini, saya sadar saya harus ambil kemenangan itu buat saya dan keluarga saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar dan bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, kepada banyak orang di link media sosialmu, di status WhatsAppmu, di story Instagrammu.
Dimanapun kau punya media sosial, bagikan biar banyak orang ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!